ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini kita majlis dihadiri oleh salah seorang daripada dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau yang selalu mengawani ulun di dalam berdakwah, yaitu Al-Habib Alwi As-Segaf dari Marabahan. Mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat badan, diluaskan rezekinya, kemudian selalu setia mengawani ulun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru ulun, guru kita, ya kan? Guru Mas Mulyadi, yang mana sidin sini selalu berjuang untuk majlis Mahabbatun Nabi, pimpinan Habib Alwi Al-Idrus. Mudah-mudahan sidin sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita menyambung pembacaan kitab, yaitu sampai kepada bagian kedua, cara meninggalkan maksiat. Jadi ini kita membaca kitab Hidayatul Hidayah ini lawas pada sudah. Oke, kita dahulu di sini pada di Marabahan. Kurang lebih berapa tahun ya? Kita ngaji kitab nih 2 tahunan, ada hatam-hatam lah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah wahai penuntut ilmu, wahai orang yang mencari ilmu, bahwa agama itu terdiri dari 2 bagian. Pertama, meninggalkan maksiat, kedua, mengerjakan taat. Jadi agama itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama meninggalkan maksiat, bagian kedua mengerjakan taat.
meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat mudah dibuat oleh siapa orang, tetapi meninggalkan maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin. Siapa siddiqin? Orang-orang yang benar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya berhijrah ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, artinya meninggalkan kejahatan. Itu orang yang berhijrah. Asalnya katuju menggawi nang kada baik, kawa meninggalkan gawian nang kada baik, itu adalah orang yang berhijrah ngarannya. Lain orang yang berhijrah apabila mulai sini misalnya di Barambai, tulak misalnya, apa bahasa kita itu apa? Tulak apa? Ngadam kah? Merantau. Nah, mulai Barambai merantau misalnya ke Kaltim sana. Nah, itu hijrah juga ngarannya. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan hijrah di sini oleh Nabi. Artinya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tadinya dia ketujuh mengerjakan sesuatu yang kada baik, kawa meninggalkan sesuatu yang kada baik. Itu adalah orang yang hijrah. Hijrah sebenar-benar hijrah. Artinya ada perubahan di dalam kehidupannya. Dan mujahid yang sebenarnya, orang yang benar-benar berjuang, mujahid itu ialah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya. Itu adalah orang yang mujahid. Kalau di zaman Nabi, orang mujahid ini orang yang berjuang, berperang melawan orang-orang kafir, berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang mujahid di zaman Nabi. Tapi di zaman wahyu ini kan ada perang. Yang ada perang di zaman wahyu ini adalah perang melawan hawa nafsu. Musuh yang nyata, musuh yang paling berat, itu musuh yang ada di dalam diri kita sendiri tapi kada kelihatan. Siapa musuh yang ada pada diri kita sendiri? Setiap orang ada bisi musuh, musuhnya kada kelihatan. Siapa? Hawa nafsu. Ini musuh yang paling berat sudah. Kalau kita bisi musuh yang kelihatan masih nyaman ya kan? Musuh di muka, hawa kita menyingkir. Musuh di belakang, hendak menabas dari belakang, hawa bertunduk, kelihatan musuhnya. Tapi musuhnya ini kada kelihatan, cuman bisa dirasa. Apa? Hawa nafsu. Ini musuh yang paling berat ya kan? Makanya perang yang sebenar-benarnya perang, mujahid yang sebenar-benarnya mujahid ialah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya. Dan kita kawa seberataan untuk bisa memerangi hawa nafsu kita. Kemudian pasal yang pertama di dalam bagian kedua. Jadi Imam Ghazali ini membagi kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama masalah zahir, gawian zahir seperti apa? Seperti sembahyang, masalah syariat. Bagian kedua ini masalah adalah cara meninggalkan maksiat. Maksiat itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir yang pertama adalah bab membahas maksiat zahir, yaitu maksiat anggota ngarannya. Awak kita nang begawian. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu,
Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan, dan anggotamu adalah perangaimu, maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi," ujar Rasulullah. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua itu adalah pengembala, pemimpin, dan kalian semua itu akan ditanya tentang pengembalaan, tentang kepemimpinan kalian. Artinya kita ini seberataan adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin bagi keluarga kita. Yang ketiga, misalnya RT. Berarti RT ini pemimpin bagi satu RT. Misalnya lagi kepala desa. Kepala desa ini pemimpin bagi satu desa. Mas desa apa? Camat. Camat pemimpin bagi kecamatannya, seluruh masyarakat yang ada di kecamatannya. Sampai kepada bupati, sampai kepada tingkat presiden. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ujar Nabi. Jadi ujar Nabi, semua kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang apa yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Kita basic anak bini ditanya di akhirat kena tentang keluarga kita. Jadi kita ini seberataan pemimpin berataan. Maka pertanyaan di akhirat itu lebih rumit daripada pertanyaan di dunia, ya kan? Mudahan kita seberataan selamat dunia dan akhirat. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu. Jadi seberataan anggota kita ini dari ujung rambut sampai ujung batis, semuanya akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Di padang mahsyar kelak, dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Jadi di padang mahsyar ya nak, bepander, tangan bepander, batis bepander, seluruh anggota tubuh kita ini bisa bepander, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar nanti. Di dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Di hari itu, pada hari kiamat nanti, akan bersaksilah atas kalian oleh segala lidah kalian, tangan kalian dan kaki kalian, dengan segala sesuatu yang telah kalian perbuat di dalam dunia dahulu. Jadi seberataan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bersaksi. Awak kita bersaksi, karpet yang pernah kita duduki bersaksi. Mudah-mudahan ya kah, sesuatu yang pernah
terlibat di dalam kehidupan kita ini akan bersaksi dengan saksi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita malam hari ini ya kan, kita berkumpul lawan habaib, lawan Habib Alwi, kalau terkumpul di dalam sebuah majelis. Diam pinandung ada cil lawan Habib nih. Pinandung ada. Sudah ketemuan gak ada? Di mana ketemuan dia? Di mana bisa ketemuan non Habib? Ini Habib Alwi ini sudah lawas berdiam di Marabahan, ya kan? Sudah lawas. Sedikit ulun menyinggung masalah habaib ya kan, karena jarang-jarang kita membahas habaib ya kan di sini. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an menyuruh lawan Nabi Muhammad untuk mencintai anak cucunya. Siapa anak cucu Rasulullah? Siapa? Siapa aja? Anak cucu Rasulullah siapa? Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Siapa Ahlul Bait? Para habaib, Tuhan Habib, para syarifah, ya kan? Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan olehmu wahai Muhammad, ini Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra, aku kada minta upah, ujar Nabi Muhammad, aku kada minta balasan kepada kalian wahai umatku, kecuali yang aku minta apa? Illa mawaddah, kecuali kasih sayang. Mawaddah itu kasih sayang, kasih sayang yang langgeng, kasih sayang yang terus menerus, kada akan pernah putus. Ini mawaddah ngarannya. Beda mawaddah dengan mahabbah, beda. Antara mawaddah dengan mahabbah itu artinya sama, cuman beda pemahamannya. Mawaddah artinya cinta, kasih sayang. Mahabbah artinya cinta juga, kasih sayang juga, tetapi beda. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, nah ini apa kata-katanya, aku kada minta upah atas segala semua yang pernah aku korbankan kepada kalian wahai umatku, kecuali yang aku minta hanya satu, berbuat baiklah, sayangilah, cintailah kepada anak keturunanku. Siapa? Ahlul Bait, para habaib, para syarifah. Apa mawaddah ini? Apa bedanya mawaddah dengan mahabbah? Kalau mawaddah ini cinta kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi cintanya itu bisa putus di tengah jalan. Ini mahabbah ngarannya. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Apakah perintah mahabbah? Apakah mawaddah? Yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya supaya umatnya ini mawaddah, bukan mahabbah. Tapi orang yang berada di makam mawaddah ini harus melalui dulu makam mahabbah. Ada kawan langsung. Apa mahabbah ini? Mahabbah itu cinta, cuman cintanya ini ada batasannya. Misalnya cinta lawan anak cucu Rasulullah itu karena Sidin itu misalnya alim, ceramah sana sini, cinta.
Lalu nang kada alim kada cinta, nah ini orang yang mahabbah ngarannya. Atau misalnya pas habibnya ini kada alim lagi kada cinta, nah ini mahabbah ngarannya. Pilih-pilih lawan habaib, ya kan, pilih-pilih. Kalau habaib nang dari luar dihormati, disayangi, disanjung, dihargai, habaib dari luar. Kalau habaib di daerahnya sendiri, bahasa kita itu pian-pian ulun-ulun, kada tahu menahu, sekedar lewat aja, sapa menyapa aja, kurang perhatian kepada anak cucu Rasulullah yang ada di daerahnya sorangan. Ini mahabbah ngarannya. Atau misalnya cinta lawan Habib tuh bungas, hidungnya mancung, ujabis pulang, ya Habib Alwi bungas sidin cinta, Mbah Sidin tuha kada cinta lagi. Nah ini mahabbah ngarannya. Bukan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan Allah adalah mawaddah. Mawaddah ini kalau orang sudah berada di makam mawaddah, memandang kepada ahlul bait, memandang kepada habaib, memandang kepada hakikat ahlul bait siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di dalam tubuhnya itu darah daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mawaddah. Jadi kalau orang sudah berada di makam mawaddah, yang pentingnya anak cucu Rasulullah kada pandang bagaimana kelakuannya, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, kada pandang, tetap cinta, sayang, perhatian kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini yang diinginkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya ini berada di makam mawaddah kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang ada kecintaan kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kada lawan habaib. Cinta kada. Jujur. Karena apa cintanya dia? Ayo. Karena apa cintanya lawan habaib? Karena bungasnya sidin kah? Gagahnya sidin kah? Jamal gin gagah menibut dalam karung. Ya kalau jadi santrum jadi sidin mah yang baru. Cintai habaib ya kah? Jangan kita hanya perhatian kepada habaib yang jauh, yang parah, kada dihati-hatikan. Salah itu. Nah, kalau habibnya bebulang, dihormati, disayangi, berabut minta banyu lawan habib nang bebulang, nah, salah kita nang itu. Habib kita nang di kampung kita itu siang malam, ya kan? Mereka mendoakan kita menjadi pasak di daerah kita agar terhindar daripada turun bala. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahlu baiti amanun fil ardi. Anak cucuku itu ya Rasulullah itu menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Jadi anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selagi mereka masih ada, aman di bumi. Ada goncang, ya kan? Aman. Kenapa? Karena ada pasaknya. Siapa anak cucu Rasulullah itu pasak, menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Makanya tadi ujar Habib Alwi, ya kan? Sidin berkisah-kisah juga. Makanya anak cucu Rasulullah itu memang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap wilayah itu ada dikirim Allah Taala yang membagi. Di Marabahan alhamdulillah ada Habib Alwi, ya kan? Ada Habib Hairun. Di Tabukan ada Habib Idris, ada Habib Muslimin. Dibagi oleh Allah Taala sudah. Di Berambai siapa? Ada nggak sini? Aku Habib. Aku Habib. Sikat nih Pak. Ada di sini. Nah, berarti kalau di sini kan ada, berarti masuk wilayah Marabahan. Itu aja kita kadang-kadang nang mana nang Taparak lawan Habib di daerah situ, berarti itu Habibnya yang jadi pasak daerah situ.
Kita sini di Barambai kan ada, di Barambai ini masuk wilayah Marabahan, di Marabahan ada Habib. Berarti Barambai ini masuk wilayahnya Habib yang ada di Marabahan. Harus kita mawaddah kepada Habib Nang Parak. Yang jauh sama mawaddah. Makanya kalau mawaddah ini kadang pilih-pilih, sama sabarataan nang jauh nang Parak sama. Kadang-kadang kita ini kalau ada Habib nang jauh dihormati, sayangi, cium tangannya bolak-balik. Habib nang Parak seadanya aja. Salah ini. Kemuliaannya itu bukan terletak pada ilmu kada. Makanya ketika Imam Ibnu Hajar ditanya oleh salah seseorang, kepada Imam Ibnu Hajar ditanya, apakah yang lebih afdal itu Habib yang masih anak kecil, yang belum tahu apa-apa, belum tahu ilmu apa-apa, Habib nih, dibanding dengan orang yang alim, seorang wali, mana yang lebih afdal? Ditanya Imam Ibnu Hajar. Apa ujar Imam Ibnu Hajar? Tetap ujar Imam Ibnu Hajar, lebih mulia, lebih afdal seorang Habib yang masih anak kecil walaupun masih bayi daripada orang yang alim meskipun dia seorang wali. Kadang-kadang wadah kita ini ya kan merasa sudah berpangkat guru, merasa lebih baik daripada habaib. Banyak ya kan. Makanya alhamdulillah kita di Marabahan ini besi jimat. Jimat kita siapa? Habib ini paling jimat kita. Habib ini jimat kita. Udah lagi siapa lagi jimat kita? Makanya Imam Ibnu Hajar tadi, ujar Imam Ibnu Hajar, lebih mulia Habib tadi yang masih bayi daripada orang yang sangat alim. Kenapa? Orang yang alim itu dimuliakan karena ilmunya, sedangkan ilmu itu bisa lepas dari tubuhnya. Orang alim itu pian timbul gila, tahapuk tihang listrik gilanya, takurihing ada kadang hakun menghormati. Ada kadang hakun mencium tangan orang yang alim, biar bulangnya kayak tambuin. Ada lagi nang hakun menghormati. Kenapa? Ilmunya dicabut, hilang ilmunya. Kemuliaan ulama itu ada di ilmunya. Orang yang alim itu ada di ilmunya. Tapi kalau habaib, meskipun habaib ini tadi masih bayi, belum memiliki ilmu, tetap kemuliaan ada di dalam tubuhnya. Kada bisa dicopot, kada bisa dilepas kemuliaan itu pada dirinya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kemuliaan habaib. Kada khawadi lepas-lepas. Kadang-kadang juga pulang ada suatu acara dihadiri oleh umara di situ. Ada misalnya camat, bupati. Nang baulah acara ini lebih hormat kepada bupati, lebih hormat kepada camat daripada kepada habaib. Camat tuh berapa tahun sekarang menjabat? Belum ketakuan. Paling 5 tahun. Calon lagi kada terpilih lagi, lepas sudah. Bupati gitu juga, paling berapa tahun? Coba kalau Habib sampai sidin mati pun, sampai sidin wafat, kada akan lepas Habibnya itu. Kada akan pernah lepas sampai hari kiamat. Ibas hari kiamat pulang kira dikiring di padang mahsyar bersama dengan datunya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai mereka, siapa yang mawaddah kepada mereka, almarhum ma'aman ahab, maka akan dikumpulkan bersama dengan mereka yaitu ahlul bait. Jadi puluhan habaib ini karena tak kumpul lawan pada tuannya nyebrang di jembatan sirat seperti kilat yang menyambar. Begitu berjajak Rasulullah di atas jembatan sirat, langsung kayak kilat memancar sampai ke seberang. Di seberang sana ada surga. Di bawah titian sirat itu neraka. Macam-macam neraka situ, ada neraka wail, ada neraka sakar, ada neraka jahanam yang paling bawah sana, karaknya itu neraka jahanam. Jadi jangan dengaran ya anak pian jahanam, neraka paling karak sana ya kan, paling bawah. Kita ini hina, kita ini banyak dosa. Dempetkan diri kita dengan orang yang mulia. Siapa orang yang mulia?
Orang yang mulia dengan sebenar-benar mulia bukan ulama, bukan orang alim. Orang alim itu ciplakan aja ilmunya. Orang yang mulia sebenar-benar mulia yang sebenarnya adalah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang mulia. Makanya kita yang hina ini kalau hendak mulia, dempetkan diri kita kepada orang yang mengalir di dalam tubuhnya itu mengalir darah yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pian mendengar kisah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj memakai sandal. Ya, sandal itu terbuat dari kulit. Kulit itu entah kulit kambing, kulit sapi, ya kan, kulit unta kan. Apa artinya sebuah kulit? Yang kalau nyembelih sapi berkorban sini atau bakikah, kulitnya dibuang. Paling diulah terbang ya Allah. Apa artinya sebuah kulit? Ini sebuah kulit ini menjadi mulia ketika Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Rasulullah tadi kada hancur. Padahal menempuh 70.000 tabir daripada tabirnya Allah, tabir cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sandal tadi kada hancur. Kenapa jadi sandal tadi kada hancur? Karena sandal tadi nempel di kaki mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi, memapah, menyahan daripada tubuh mulia darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat yang biasa, bukan habaib, jadilah kita pengopong daripada ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita ini tergolong di dalam golongan orang-orang yang menempelkan dirinya kepada darah yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jar malaikat Jibril apa? Ya Allah, ya Rasul, ya Rasulullah, seandainya ulun maju selangkah lagi ya Rasulullah, tubuh ulun terbuat daripada cahaya ini ya Rasulullah hancur, kada sanggup menembus daripada tabir cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan malaikat Jibril. Rasulullah meneruskan perjalanan pakai sandal. Sandal itu bukan terbuat dari cahaya. Malaikat Jibril terbuat daripada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal terbuat daripada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kulit tadi. Kenapa jadi malaikat Jibril? Aku ini terbuat dari cahaya, mun selangkah aja lagi hancur tubuhku. Sedangkan itu sandal, ya kan? Itu terbuat dari kulit. Kulit itu tadi dari kambing. Kambing itu tadi terbuat dari nurnya Rasulullah juga. Cuman kenapa ada hancur? Bingung malaikat Jibril. Di sini para ahli hikmah mengatakan, kenapa sandal yang hina itu, yang diinjak-injak itu kada hancur, menembus cahayanya Allah Subhanahu wa taala? Karena sandal itu menempel dengan kaki mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sandal itu bisa tidak hancur, dan sandal itu bisa diabadikan oleh para umatnya. Abadi sandalnya Rasulullah itu sampai wahyu ini ada, ya kan? Di manakah sandalnya itu? Ada ingat turun jalannya disimpan orang, jadi sejarah sandalnya Rasulullah itu. Makanya ujar para ulama menyimpulkan seluruh makom, seluruh pangkat selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pangkat termulia Rasulullah, ya kan, di bawah daripada Rasulullah, entah itu wali kutub, malaikat Jibril sekalipun, itu berada di bawah pangkat daripada sandalnya Rasulullah. Saking mulianya sandal tadi. Malaikat Jibril aja, pangkatnya malaikat Jibril ini di bawah sandalnya Rasulullah. Ayo, kenapa sandal tadi menjadi mulia? Karena menempel dengan kaki yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ambil pelajaran, orang yang
mendekatkan hatinya, perhatian kepada anak cucu Rasulullah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dekat dan menempel dengan darah daging yang mulia. Di dalam tubuh para habaib dan syarifah mengandung darah daging yang mulia, yaitu darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat yang bisa mawaddah kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berkah mereka, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik, kita selamat dunia dan akhirat, dipanjangkan umur kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majlis ini, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril